Dan sudah banyak, Ade Armando, Abu Janda, sampai Victor Leskodat dulu ya, semua sudah dilaporkan. Tapi tidak ada yang diproses. Sementara kalau kelompok yang kontra rezim begitu cepat diproses. Dan terhadap saudara Dudung Abdurrahman ini kita sangat prihatin dengan kualifikasi seorang. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama amar, ahmaduhu azkuruhu astaghfiruhu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama, kami hadir di sini dalam komitmen penegakan hukum di negara yang kita cintai ini, bahwa kita selaku warga negara punya kewajiban hukum untuk ikut menegakkan hukum dengan melaporkan satu dugaan tindak pidana, dan apalagi tadi tindak pidananya sudah diketahui secara khalayak. Kalau dalam konteks agama ini sudah maklum, sudah diketahui umum, namun karena tidak ada proses dari aparat penegak hukum, baik aparat hukum yang berwenang terhadap sipil maupun terhadap militer, maka tadi sudah disampaikan kita melakukan pengaduan pelaporan terhadap adanya peristiwa dugaan tindak pidana tadi ke institusi kepolisian dan juga di institusi TNI. Kami berharap laporan kami bisa ditindaklanjuti dan agar menjadi bukti bagi segenap masyarakat bahwa hukum di negeri ini masih ada, penegakan hukum di sini masih dapat ditegakkan secara equal, tidak ada perbedaan apakah dia rakyat biasa atau seorang tentara atau jenderal atau siapapun. Terlebih tadi ada koneksivitasnya, memang di ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam turut serta tindak pidana patut diduga saudara Deddy Corbuzier yang statusnya adalah sipil juga turut serta dalam peristiwa yang kita duga sebagai tindak pidana penodaan agama terkait ujaran Tuhan bukan orang Arab. Saya ingin bicara tentang posisi ulama kita yang selama ini memang berseberangan dengan rezim karena ada perintah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan kemudian mendapatkan represifme dari penguasa. Saya tidak perlu menyebut semuanya, tapi contoh-contoh yang paling kita ketahui adalah Habib Rizik Syihab, Habib Hanif kemarin alhamdulillah sudah keluar. Dulu juga Ustadz Abdul Somad mendapatkan persekusi, ya, ngaji saja susah. Dan terakhir Babe Haikal. Kami tidak menemui kondisi di mana ulama-ulama kami kesulitan untuk menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang itu merupakan kewajiban dari agama yang agung, kecuali di era rezim Jokowi ini. Dan pada saat agama kami dihinakan, pada saat ujaran-ujaran pelecehan terhadap agama kami begitu masif dilakukan, aparat tidak ada yang bertindak tegas. Bahkan laporan-laporan yang sudah disampaikan dulu, Bang Damai ini memimpin Korlabi. Dan sudah banyak, Ade Armando, Abu Janda, sampai Victor Leskodat dulu ya, semua sudah dilaporkan. Tapi tidak ada yang diproses. Sementara kalau kelompok yang kontra rezim, begitu cepat diproses. Dan terhadap saudara Dudung Abdurrahman ini kita sangat prihatin dengan kualifikasi seorang kasat yang terakhir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami semua turut berbelasungkawa atas gugurnya 3 anggota TNI kita, 3 prajurit TNI yang terbaik gugur di daerah GOM, Kabupaten Puncak, Papua pada Kamis 27 Januari yang lalu. Tapi sikap dan pandangan seorang jenderal di TNI Angkatan Darat hanya menyatakan bahwa itu bukan kewenangannya, ada di Panglima TNI. Bagaimana mungkin nyawa ya yang telah hilang gugur di medan pertempuran tanpa tanggung jawab dari komandannya secara jelas. Dan orang-orang yang seperti ini yang kemudian terbiasa mengeluarkan ujaran-ujaran yang tidak terkontrol dan diantaranya mengatakan Tuhan itu bukan orang Arab, ini yang patut untuk dikoreksi. Berbahaya negara kita. Kalau semua setiap peristiwa yang punya otoritas itu lempar tanggung jawab, bagaimana keselamatan dari negara kita? Bagaimana keselamatan dari seluruh rakyat kita? Dan masalah yang dilakukan oleh saudara Dudung Abdurrahman ini diketahui secara khalayak. Dan karena itu kepada para ulama-ulama yang ada tentu kewajiban kita menjadi lebih besar. Kenapa? Saya ingatkan ada ungkapan syaitonun akhraj, setan bisu. Siapa itu setan bisu? Orang-orang yang melihat kebenaran tapi dia diam,
Kalau ketika ada kemungkaran itu mengesampingkan kebenaran, padahal mereka mengetahui ilmunya. Nanti Bang Novel bisa menambahkan bahwa kita butuh dukungan ulama-ulama untuk memberikan fatwa terhadap adanya penodaan terhadap agama yang kita cintai ini, yakni agama Islam. Karena lagi-lagi kadang-kadang mereka berdalih tidak ada fatwa, tidak ada fatwa, tidak ada fatwa. Dan ini butuh dukungan kepada kita semua untuk bersatu untuk membela agama Allah, di mana ulama yang memiliki kapasitas untuk mengeluarkan fatwa atas kapasitas yang mereka masing-masing. Mungkin MUI di daerah nanti juga mengeluarkan fatwa semuanya, agar apa? Agar terkoreksi kepemimpinan kita itu memiliki seorang pemimpin yang punya kapasitas, dan kalau ngomong tidak ngasal. Bagaimana mungkin seorang Menko Polhukam ketika ada 3 anggota TNI meninggal dunia, gugur di medan peperangan, tidak bicara tentang bagaimana sikap balasan kita, tidak bicara tentang bagaimana strategi pertahanan kita untuk mengantisipasi agar peristiwa tersebut tidak berulang, malah berdalih ini strategi kita sekarang defensif. Saya mau tanya, sejak kapan negara ini menerapkan strategi ofensif terhadap kebijakan keamanan pada separatis OPM, pada gerakan teroris OPM? Selama ini yang dibunuh adalah TNI, rakyat sipil, polisi. Yang melakukan adalah gerombolan teroris OPM, bukan rakyat Papuanya ya, teroris OPM-nya saja. Tapi yang dikejar-kejar, yang mau diperiksa oleh kepolisian sama BNPT, pondok pesantren, masjid-masjid. Maka ini ada koneksinya. Koneksinya adalah ketika ajaran Islam dilecehkan, ungkapan-ungkapan pelecehan agama itu dibiarkan, tidak ditindak secara hukum, dampaknya apa? Akhirnya setiap ada masalah, tidak menyelesaikan masalah itu sesuai dengan apa yang terjadi, core-nya bagaimana, tapi yang disalahkan adalah umat Islam. Radikal-radikul terus yang dipersoalkan, yang diawasi masjid, yang diperiksa pondok pesantren. BNPT belum lama menyatakan ada gerakan radikal di pondok pesantren perlu diperiksa dan seterusnya. Periksa OPM itu tidak perlu izin-izin, bisa langsung diserang karena dia sudah melakukan pembunuhan. Jadi saya tidak ingin pejabat-pejabat kita itu selalu mengajukan argumentasi yang sifatnya defensif apologetik, ngeles. Kalau tidak cakap memimpin negara ini, serahkan saja pada ahlinya. Anda mundur, banyak putra terbaik bangsa ini yang siap menggantikan posisi Anda. Takbir. Jangan terus bernarasi yang membuat masyarakat, rakyat, umat Islam makin emosi. Setiap ada kritik dari umat Islam, dari kita, dituduh ujaran kebencian, dituduh menyebar hoax, dituduh sara. Sementara gerombolan pro rejim yang tiap hari menistakan agama, menyebar kebencian, mengoyak ya kain tenun kebangsaan kita, merusak kohesi sosial di tengah masyarakat, tidak pernah ditindak. Model kekuasaan yang mengelola negara yang seperti ini, saya khawatir akan apa? Mengakhiri eksistensi keberadaan dari bangsa ini. Yang peduli dikriminalisasi, yang menistakan agama dibiarkan. Mau jadi apa bangsa kita ini? Maka sekali lagi nanti kita ingin meneguhkan komitmen di dalam pernyataan nanti yang akan dibacakan. Dan terakhir tentu saja kita tidak bisa berjuang sendiri. Maka kami nanti memohonlah ya kepada para ulama-ulama untuk juga ikut bersuara, memberikan fatwa mereka agar mereka tidak menjadi setan-setan bisu. Karena orang yang melihat kezaliman tapi dia diam, itu menjadi disebut sebagai setan bisu, setan akhir. Tapi naudzubillah, jangan sampai malah mendukung atau melegitimasi kezaliman dan menjadi setanun natiq, setan yang ngoceh. Di dalam urusan ini saya harapkan kepada umat Islam yang tidak mendukung urusan penegakan bagi pelanggar penista agama, terutama apa yang diduga dilakukan oleh saudara Dudung Abdurrahman, lebih baik diam. Saya katakan, kalau Anda tidak setuju proses ini, lebih baik diam. Itu lebih baik daripada Anda bersuara yang justru akan mengendorkan perjuangan umat Islam untuk menegakkan kebenaran. Rekan-rekan media yang kami muliakan, mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan. Pada intinya bahwa kita tidak akan kendor membela agama Allah, dan kita akan terus tuntut siapapun melakukan kesalahan. Apalagi pihak yang bersalah itu sampai hari ini juga tidak menyampaikan permohonan maaf, mengakui kekhilafannya.
Jadi sekali lagi juga saya harap kepada para pejabat itu takar kapasitas lah, bicara sesuai dengan tupoksi saja, bicara sesuai dengan apa amanah yang Anda emban. Jangan Menteri Pertanian ngomongnya kalung corona, Menteri Pertahanan nanam singkong. Dan sekarang mau pindah IKN, Bappenas kajiannya nggak tahu kalau di lokasi IKN ada tanah konsesi lahan tambang. Ini negara mau diurus macam apa ini? Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menolong kita dalam berjuang membela agamanya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan jalan yang ditolong Allah dan selalu diberikan istiqomahan. Takbir.